Buat kamu yang mau belajar jadi MC, langsung aja join di komunitas MC Sejuta Acara. Di awal, sebelum kita praktek membawakan sebuah acara, saya mau sharing dulu sama rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini, bahwa sebagai seorang MC, itu ada dua tipe gaya komunikasi yang pasti akan dipakai. Yang pertama adalah gaya komunikasi presentatif, yang kedua adalah gaya komunikasi yang komunikatif. Bedanya apa dengan dua gaya komunikasi ini? Untuk gaya komunikasi yang presentatif itu sifatnya adalah satu arah. Jadi kita hanya menyampaikan informasi aja tanpa perlu ada feedback dari audiens. Contohnya misalnya kayak kita sedang membawakan acara formal. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat kalau ada MC lagi membawakan acara formal, baik itu MC meeting dan segala macam, dia full tuh kadang membacakan semua informasi yang ada di cue card tanpa perlu ada tanggapan dari audiens. Itu gaya komunikasi yang presentatif. Jadi hanya sekedar menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, kalau yang komunikatif itu lawannya. Jadi adalah gaya komunikasi yang butuh interaktif, yang butuh interaksi dari audiens. Contoh kayak misalnya kalau acara-acara yang non formal kan, kayak misalnya semangat pagi, ya, pagi, 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 ya itu udah otomatis tuh gaya komunikasi komunikatif yang akan dipakai untuk acara-acara yang non formal. Nah, ini adalah dua gaya komunikasi yang pasti akan digunakan oleh seorang MC. Pemirsa, mulai hari ini Polda Metro Jaya memperbolehkan warga Jakarta untuk menggunakan sepeda berangkat kerja atau bike to work. Pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, pesepeda yang pergi dan pulang kerja dapat melewati jalan yang terkena pembatasan kendaraan bermotor, yaitu di Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan HR Rasuna Said. Oke, keren. Dengan skrip yang sama, kita bisa ubah tuh. Skrip yang tipenya presentatif, ternyata bisa diubah jadi tipe skrip yang komunikatif. Nah, tujuannya ini. Jadi nanti ketika teman-teman misalnya dikasih skrip sama IO, oh nih ternyata infokan IO tuh nggak mungkin bikin yang interaktif. Dia pasti bikin yang hanya sekedar presentatif atau informatif. Tapi teman-teman mau kembangin biar bisa interaktif sama audiens. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Mungkin ada yang mau coba nih. Kita biar tahu kira-kira perbedaan gaya pembawaannya yang presentatif dengan komunikatif seperti apa. Ya, ada yang mau coba? Mungkin Pak David atau Mas Ramdan atau yang lain? Winda dah Kak, coba Oh, kalau boleh Winda, komunikasi. silakan Winda. Saya kemarin kendalanya di situ, bentar. Halo permisa yang tinggal di Jakarta. Siapa nih yang hobi sepedaan? Wah, ternyata banyak juga ya. Tapi jangan cuma keliling kompleks. Coba deh sesekali ke kantor pakai sepeda. Emang boleh lewatin jalan-jalan protokol? Kan lagi PPKM level 37. Boleh dong. Soalnya mulai hari ini, Polda Metro Jaya sudah mengizinkan warga Jakarta untuk menggunakan sepeda berangkat kerja atau bike to work. So, yang mau pulang pergi pakai sepeda lewat Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan HR Rasuna Said, monggo dipersilahkan. Dengan sepedaan ke kantor, selain bikin tubuh semakin sehat, kita juga bisa berkontribusi mengurangi polusi, ya kan? Oke, keren, keren, keren. Jelas perbedaannya jelas ya. Jadi banyak informasi tambahan, banyak improvisasi. Tapi yang namanya MC sebelum perform atau baca skrip itu jangan sampai lupa untuk melakukan yang namanya pemanasan vokal. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah tonton sampai habis, saya juga share kan di chapter tentang vocalizing itu beberapa pelatihan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau di sini, ini contoh ringan aja. Ini hanya butuh waktu 10 menitan saja sebelum kita perform, biar kondisi di mana leher kita, pundak kita, dan bagian belakang kita, dan wajah kita khususnya, ini rileks, nggak tegang. Kita masuk ke materi intinya nih pada hari ini. Karena sesuai dengan tema hari ini, kita akan sharing cara membawakan acara dengan maksimal. Jadi kalau versi saya, ini karena banyak guru-guru di sini, banyak mentor-mentor, senior-senior yang lebih berpengalaman. Untuk versi saya, tips membawakan acara dengan maksimal, kita harus ingat 4 poin ini. Yang pertama adalah pastikan ketika kita membawakan acara,
kita sedang membaca skrip, mata kita ini ikut berbicara. Maksudnya seperti apa? Nah, saya contoh ini ya. Saya kebetulan ada cue card. Saya contohkan bagaimana mata yang berbicara atau dengan mata yang tidak berbicara. Oke, saya coba spotlight dulu. Oke, jadi cue card, MC kan pasti megang ini ya, buat contekan. Nah, biasanya MC kalau baca skrip cue card itu tanpa matanya berbicara itu seperti ini. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita akan sama-sama menghadiri acara pernikahan daripada Bapak Bre dan juga Ayu Ting Ting. Jadi mohon waktunya Bapak Ibu untuk tunggu sejenak agar kita bisa segera mulai acara pada hari ini. Nah, jadi alisnya tuh flat. Jadi dia mukanya tanpa ekspresi, alisnya flat gitu. Jadi itu ada tanda-tanda orang kalau baca skrip tapi matanya nggak berbicara. Nah, bedakan kalau kita sebagai MC, sebagai public speaker, khususnya MC ya, kalau baca skrip tapi matanya berbicara, kita akan lebih engage dengan audiens. Contoh ya, selamat pagi Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian. Pada hari ini sangat senang sekali tentunya saya Ihsan Kamil bisa menjadi pembawa acara dalam acara pagi hari ini. Nah, walaupun alisnya cuma diangkat doang, tapi kita ngerasanya tuh lebih dapet gitu feel-nya. Audiens juga ngerasa, oh ada MC ya. Nah itu perbedaannya. Makanya saya bilang kenapa MC itu kalau baca skrip matanya itu harus berbicara juga. Jangan flat, jangan muka kita ekspresinya juga nggak dipakai. Walaupun kita baca skrip, tetap ekspresi kita harus diperhatikan gitu. Biar kita ya sebagai MC profesional sih jadinya lebih powerful aja sih membawakan acaranya.